Ya, sahur ya. Saya Berarti start. jurnalnya apa? Penjualan Break. break ini Kenapa dia mau resepable? Karena nggak cash. Paham ya berarti ini? Tanggal 3 Desember diterima pelunasan dari outlet Diamond. Di tanggal 24 November 2023 sebesar 54 juta. Jurnalnya apa berarti? Cash. Cash di mana? Kredit debit. Kreditnya apa? Karena kita uang kan dapatnya. Paham ya berarti? Tanggal 4 apa nih? Dibayar rekening telepon dibayar. Berarti siapa yang bayar? Kita. Berarti jurnalnya kenapa payable? Emang ini kita buka apa nggak sih? Expense. Expense kan? Berarti utilities expense kan? Karena kan ini enggak kitanya kita nggak ngutang, jadi kita nggak bayar beban. Makanya masuknya ke expense. Kecuali kalau misalkan dibayar atas utang kemarin, berarti masuknya ke account payable. Di tanggal 5 dibayar atas pemasangan iklan sebesar 200.000. Kalau pemasangan iklan itu masuk Advertising expense. Expense atau apa? Expense. Expense pasangannya sama apa? Cash. Karena dibayar ya ini. Ya. Sebesar 200.000. Tanggal 6 dibayar rekening listrik bulan Desember sebesar 375. Jurnalnya apa di debit? Utilities. Cash. Tanggal 7 bayar air sebesar 250.000. Bayar air masuknya ke beban apa? Utilities, beban air. Berarti ini jurnalnya sampai ya sampai tanggal 6. Ya. Tanggal 8 dibeli barang dagang dari PT Jati Indah sebesar 13 juta sekian dengan biaya awal sebesar 100.000. Dibeli berarti siapa yang ngeluarin uang? Kita. Berarti buat biaya outputnya freight in, freight out. Freight in. Berarti di debitnya ada apa? Jangan yakin jawabannya. Di debit apa? Sama? Udah? Account payable masuknya ke apa? Kredit atau debit? Debit kan, karena kita yang beli. Kalau freight in, freight out tadi? Freight in ya? Freight in-nya masuknya ke mana? Debit, kredit? Kredit, debit? Kredit dari omongannya nih. Debit, kredit? Tadi waktu kita freight out masuknya ke debit, kredit? Debit. Berarti kalau freight in, debit. Baliknya kalau itu. Tanggal 10 kita dikirimkan rekening pembelian sebesar 1.500.000. Tapi ada kekurangan nih. Pencatatan tunggu nota kredit dari YBS. Berarti dicatat atau enggak? Enggak. Karena belum ada bukti si transaksinya. Makanya kita masuknya ke low entry. Kecuali kalau misalkan ini nggak ada yang pencatatan tunggu nota. Kalau misalkan ada pencatatan menunggu dari nota, berarti ini kita masukinnya low entry. Jadi dia masuk ke si jurnal umum. Terus di tanggal 11 diterima nota kredit dari yang ini yang tadi nih, yang 1 juta sekian. Berarti keterangannya apa? Diterima nota kredit dari PT Jati Indah. Diterima, kalau diterima masuknya apa? Berarti cash dong. Berarti cashnya di debit atau di kredit? Di debit. Berarti di kreditnya? Account receivable. Account receivable.
itu cashnya selalu didebit karena dapat kitanya berupa apa? Uang. Makanya si cash ini selalu didebit. Gitu. Kecuali kalau dibayar cashnya ada di kredit. Di tanggal 13 dibayar pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Berarti ini maksudnya apa nih? Pemeliharaan dan reparasi berarti itu debitnya ada apa? Expense apa? Maintenance. Di kreditnya Cash. tanggal 18 dibayar sebagian utang. Utang berarti siapa yang utang? Kita atau mereka? Kita. Kita. Dibayar sebagian sebesar 12 juta. Berarti di debitnya ada apa? Payable. Di kreditnya Cash. ada lagi nggak? Udah. 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 Terus tanggal 20 Desember dijual barang dagang. Dijual. Berarti siapa yang ngeluarin barangnya? Kita. Nah, terus kitanya dapat apa? Duit. Berarti di debitnya ada apa? Emang ini dibayar Payable. Receivable. di kreditnya ada apa? Sel sama Break out. Break outnya di debit atau di kredit? Tanggal 21 dijual barang dagang sebesar sekian dengan biaya akut 75.000 secara tunai. Berarti ini kita ngejual kan? Kita masuknya apa? Udah lagi. Kalau kita ngejual, kita masuknya apa? Sel atau uang? Cash. Ini secara tunai. Cash. Cash ya? Berarti di debit ada apa? Bukan account receivable. Bukan. Berarti di debitnya kan ada cash. Di kreditnya ada apa aja? Break out. Break out sama Sales. Karena kan penjualan kecuali kalau pembelian. Kalau pembelian sales atau purchase? Purchase. Jadi si cashnya berapa? Sebesar 5. tambahan dari 15.400 tambah 75.000. Terus tanggal 22 dibayar utang. Dibayar utang berarti kita keluarin apa? Uang kan? Berarti kalau uang keluar itu di debit atau di kredit? Di kredit. Di debitnya ada apa? Payable. Udah bisa berarti ya uang? Tanggal 22 sama nih dibayar utang. Kalau dibayar utang berarti apa jumlahnya? Payable. Cash. Udah kan? Udah? Udah. Tanggal 23 diterima pelunasan dari outlet. Diterima Cash. pelunasan. Cash dong. Ya. Cashnya di mana? Di debit. Receivable. Tanggal 24 kita ada membeli barang dagang. Membeli berarti di debitnya ada apa? Purchase. Oke, sama Payable. Receivable. nah, account payable. Con- Sama account receivable. Ini kita membeli Payable. Payable. di debit atau di kredit? Kredit. Terus freight-nya masuknya ke debit atau kredit? Kredit. Dia ada biaya apa? Sebesar 50.000. Berarti masuknya ke mana? Debit atau kredit? Debit atau kredit? Coba buka jurnal ada Kredit. Freight-nya masuknya ke mana? Yes. Debit. Debit. Kredit. Jadi kalau freight-in gimana? Debit. Kalau freight out? Debit. Tukar ya? Ini 50.000 itu udah input atau bisa? Bisa. Jadi total si account payable-nya total dari si pembelian sama freight-nya. Ini cash apa payable? Ini dia secara tunai atau enggak? Tanggal 24. Payable. Ini dia account payable. Payable. Kalau nggak ada tulisan tunai, berarti dia account payable. Di tanggal 24 dijual barang.
kepada Outland Diamond sebesar sekian dengan biaya angkut sebesar 100.000. Berarti di debitnya ada apa? Debitnya ada Ada ya. Terus di kreditnya ada apa aja? Break out. Operate. break out. Out. Jadi kalau apa? Break out sama sales. Di tanggal 25 dijual barang dagang sama nih sampai tanggal 24. Berarti di debitnya apa? Receivable. Di kreditnya Sales. break out. Break out. Di tanggal 28 dibayar Lama banget. zaman bank. Angsuran Siap, zaman Mas. bank. Kalau dibayar berarti kitanya nerima uang atau ngeluarin uang? Dibayar. Keluarin uang. Keluarin. Dibayar angsuran, dibayar. Keluarin. Kita ngeluarin uang atau kita nerima uang? Keluarin. Keluarin. Keluarin uang. Jadi kalau misalkan dibayar angsuran, berarti kitanya ngeluarin Keluarin uang. uang. Berarti di debitnya apa? Kon- Berarti di debitnya Payable. Oh iya. angsuran pinjaman bank. Ya. Itu kan bisa termasuk angsuran kan? Ya. Jadi dimasukinnya ke account payable. Di kreditnya ada apa? Cash. 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 Kenapa cash? Dibayar. Belum dibayar. Dibayar. Tanggal 30 nih terakhir kita dibayar Salary and gaji wage. karyawan. Berarti Salaries and kita wage. menerima uang atau ngeluarin uang? Keluarin. Berarti di debitnya apa? Salaries and wage expense. And wage expense. Cash, di kreditnya Cash. Saya coba tengok tiga tadi gimana sih nomor tiga tadi? yang 3 tanggal 3 Ya tanggal 3. diterima pelunasan. Berarti kitanya maksudnya apa? Receivable. Uang. Cash kan? Berarti di debitnya apa? Berarti AR. Di debitnya cash dong. Iya di tiga ya. Kreditnya tuh. Nomor 4. Nomor 4 dibayar rekening cash. Dibayar. Berarti di debitnya apa? Berarti expense. Kreditnya cash. Berarti habis dari sini kita bikin apa? Habis dari jurnal umum biasanya Account. Ini ada nih. Nanti ini aku kirim ya. Ini aku kirim nih. Nah ini nanti aku kirim jawabannya. Yang tadi. Ya. Nah di sini kita bikin. Habis kita bikin tiap tahun kita bikin apa? Itu semua. Tapi mah ya dua. Tadi kita bikin ini ya. Ya dua. Dua naon? Dua kertas ini. Tuh tinggal lebih tebal. Nah ini aku kan dua. Dari si Nopal ya. Nopal. Yang sebelah. Kalau Ayu juga sama. Wah lembab. Habis itu kan di soalnya kita ada jurnal penyesuaian ya. Ya sekarang kita bikin transaksi buat jurnal penyesuaian. Oh iya. No. Tanya ya tuh. Abangnya. Oh pakai. Jadi
pistol. Ya dihitung tuh ya. 1, 2, kamu langsung sebelah kamu ya. Sampai berapa dulu ya? Ketika kita ada habis kita bikin real kita pasti ada jurnal penyesuaian kan. Nah di sini ada transaksinya nih. Ini kita menggunakan jurnal penyesuaian yang kemarin kita kerjain. Ingat nggak? Minggu kemarin. Di sini yang nomor 1 kita ada beban menyusukan. Yang pertama kan yang gedung, berarti jurnalnya apa? Depreciation expand building. Sama kreditnya. Pembahasan depreciation Sebesar berapa? 2 juta. 2 juta ya. Berarti nggak usah masukin yang lain, nggak usah dibagi. Karena nggak ada nominalnya. Apa aja nih Teh? Apa aja Kak? Depreciation Menyusukan apa? depreciation expand Sama accumulated depreciation. yang kedua kita ada Vehicle. sebesar 900.000. Berarti jurnalnya apa? Depreciation expand accumulation depreciation Pokoknya ini sama semua ya. Yang buat dengan penyusutan nominalnya juga sama. jurnal sebesar yang dia bilang. ACC, depreciation, expand gitu. Nggak dikurang sama jumlah dulu. Hah? Akumulasi depresiasi apa? Vehicle. Vehicle. Jangan lupa di sampingnya dibikin si keterangannya apa? Nggak bisa dilangsungin jumlahin nggak bisa. Bisa kalau mau. Keterangannya di bawahnya. Atau di pinggirnya bulir ini. Nanti kan di prosesnya Iya. Tapi kan dikurangin sama angka yang sebelumnya. Nah, karena penyusutannya segini. Beban penyusutan akibat kapal. jadi nggak dikurangin jumlah. Ini mah per 31 Desember udah segini kan nominalnya. Oh. Jadi tahun depan juga sama. Yang kedua, kita ada persediaan barang dagang akhir sebesar 47 juta sekian dengan metode ikhtisar. Berarti ada 2 jurnal dong. Ya. Yang pertama, yang ikhtisarnya di debit itu makanya persediaan apa? Awal. Yang persediaan awal sebesar apa? Berapa? 110. 110. Terus kalau misalkan ikhtisar laba ruginya di kredit, makanya yang mana? Persediaan barang dagang. Yang akhir yang mana? Yang itu 47 juta. 47 juta 750.000. Bisa ya yang ini mah? Jadi isinya dibalik ya Teh. Iya dibalik. Kayak gini. Debit income summary awal. Ingat ya, jangan lupa lihat ini metodenya pakai yang apa. Kalau metodenya yang COGS berarti beda lagi. Berarti income summary awal. Ini sama laba rugi, iya sama income summary sama. Income summary awal. RFI. Ya. Sorry. Terus bawahnya yang balik ke bawah. Balik doang. Jadi biar Nominalnya beda. Jadi kalau misalkan ikhtisar laba ruginya ada di debit, kita pakainya persediaan barang awal. Kalau misalkan dia di kredit, kita pakainya yang akhir. Cara tahunya gimana teh? Itu udah pasti. Karena kalau metode ikhtisar laba rugi itu udah pasti kayak gitu jurnalnya. Oh, kalau sama semuanya. Jadi aja kalau misalkan kan ini metodenya ikhtisar laba rugi. Berarti kan ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama ikhtisar laba ruginya pasti di debit. Jurnal yang kedua ikhtisar laba ruginya pasti di kredit. Pasangannya itu sama merchandise inventory. Bedanya kalau misalkan ikhtisar laba ruginya ada di debit, kita menggunakan persediaan barang dagang awal yang ada di real balance. Tapi kalau misalkan ikhtisar laba ruginya ada di kredit, kita menggunakan yang ada di penyesuaian yang ini 40 juta ini 47 juta sekian. Gimana udah pasti kalau itu jurnalnya. Yang ketiga kita ada office supplies. Berarti ini kita nggak beli kan? Kita nggak beli persediaan
kan supplies. Berarti jurnalnya apa kalau supplies? Supply expense Sama supply. Sama supplies. Habis itu tanggal 4 kita sewa dibayar di muka. Berarti keterangannya apa? Prepaid sama expense. Prepaid sama expense. Di tanggal 5 kita ada asuransi dibayar di muka. Berarti Insurance sama insurance expense. Prepaid insurance sama Insurance expense. expense. Di tanggal 6 kita ada beban bunga. Interest expense, interest payable. Interest expense sama interest payable. Di tanggal 7 kita ada gaji yang masih terutang kepada karyawan. Salaries and wage expense, salaries and wage payable. Salaries expense dan salaries payable. Payable. Beban bunga apa bahasa Inggrisnya? Salaris. Interest expense pasangannya sama apa? Expense itu pasti pasangannya sama payable. Karena dia masih beban. Kecuali kalau dia dibayar, berarti ngambilnya dari mana interest expense sama interest payable? Kalau misalkan nih dibayar beban bunga, berarti jurnalnya apa? Apa? Interest expense sama apa? Dibayar sama cash. Berarti udah kan jurnal penyesuaian. Langsung jawabannya. Nah itu jawabannya TSA. Habis itu kita bikin worksheet-nya. Untuk membuat worksheet masih paham kan? Paham. Bagus. Aku kirim ke kalian tuh ya. Aku pulang. Kita main kartu sosial. Dari tadi udah dari direkam dari tadi. Ya bagus. Ya itu kirim kawan. Di WhatsApp bisa tuh panjang. Bisa lah. Paling potong. Potong. Atau enggak ke Google Drive. Coba dilihat jauhnya. Soalnya laptop Nah, kalau misalkan buat worksheet-nya itu sama aja. Worksheet-nya yang harganya. Masya Allah. Jangan lupa kalau buat worksheet itu semuanya tulisnya. Semuanya. Oke? Jadi ngambil dari yang ini kan kita ada, kan kita masukin serial balance yang sebelumnya, ya nggak? Ya. Sama siang adjustment. Kalau mau siang adjustment ini dibikin besarnya kayak gini, dibikin serial balance-nya langsung nggak ya? Jadi nanti pas di worksheet yang tinggal pindahin doang, dimasukin doang. Jadi gimana? Sama kayak kemarin. Kan ini kan transaksinya dari serial balance sama si adjustment kan. Ya. Kalau mau disatuin dulu baru pindahin ke worksheet. Nah, yang bikin bingung itu urutan akun-akunnya gimana? Itu aset liability kayak gini. Waduh. Nah, kan atau sesuai dengan sudah sudah ada nih. Dulu masukin aja dulu. Nanti dasarnya di bawah, di bawah. Bisa, tapi nanti kalian bisa pilih tadi karena kan kalau misalkan dia diturutin nih misalkan dari aset liability nanti pas di kolom income statement sama statement finansial tinggal digeser-geserin gampang. Aduh. Tapi kalau misalkan emang diacak itu bakalan beda. Efek itu maksudnya ke liability supaya fake out crisis. Maksudnya kok dia nggak masuk aset karena kan beban biaya aku. Terus itu dibikin pay on nggak sih? Ya, dari pay on jurnal ya. Iya, di jurnal tadi tahu dia tahu serial balance. Ya, saya pakai kontekstual apa kontekstual itu mas? Oh, Karena kan tadi kan di soalnya ini semisal perpetual dan closing di belakang. Nanti yang konten itu dua-duanya. biasanya sama satu Tapi waktu itu karena dua-duanya berbeda. pasti beda. Kalau cuma satu doang, siapa yang Iya, emang pasti beda. Kalau periodik itu pasti beda.
Untuk dibikin dua, boxingnya dua, gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian menggunakan dua sistem, jatuhnya misalkan nih di sini ada 10 transaksi, 10 yang harus dibuat lah, berarti kan harus bikin 20. Karena kan beda sistem tadi. Kayak gitu. Nah, kalau buat worksheet aku nggak perlu ngejelasin lagi lah ya, karena kan udah pernah dibahas juga. Nah, Kayak yang masuk ke income statement apa aja? statement expense dan revenue. Kalau statement of financial, Kayak aset, Liabilities equity. nah di sini kita ada cara menghitung asal kok kejam kayak gitu. Nah, kalau COGS itu kan kita dari pembelian, Kali dia. semua pembelian kita. Kayak pas kita ngitung HPP, Maksudnya kelihatan gitu. kayak gini. Nah, kan ini kan jatuhnya Iya, sama maksudnya kayak gitu. kita nyari apa ya, dividen atau kan nyari retained earnings. Kayak gini, dia tuh menggunakan persediaan awal sama persediaan akhir. Nah, di sini persediaan awalnya kita ambil dari mana? Tentang sama yang sebelumnya. Dari real balance atau dari adjustment? Oh. Real. Dari mana? Real. Real balance. Terus abis itu kan kita di transaksi yang worksheet, lihat yang bagian worksheet, kita lihat kan ini kan COGS kita patokannya sama pembelian, ya kan? Yang termasuk pembelian barang dagang itu yang mana aja? Nah, jangan lupa kalau misalkan yang return sama diskon itu mengurangi yang utang. Karena kan berkurang. Contohnya kan kalau diskon itu kan kita masih ke pelanggan itu kan di bawah harga. Nah, sementara kalau misalkan kita nih ngebeli misalkan dari perusahaan misalkan 11.000, kita masih diskon misalkan waktu kita menjual 9.000, otomatis kita ke perusahaan harus bayar 9.000 atau 11.000. 11 kan? Berarti yang sisanya yang kurang itu kita yang bayar. Makanya dia mengurangi. Begitu. Kalau return kenapa dia mengurangi? Karena balikin. Kenapa freight in menambah? Enggak, ini sih. Karena kan ya angkot yang kita Betul, pakai. karena dari pembeli ke kita. Kecuali kalau misalkan freight out ya, dari kita ke nah, ini caranya hampir sama kayak kita ngitung si retained earnings. Kita totalin dulu transaksi yang ada. Kayak misalkan tadi purchase dikurang return, dikurang diskon, ditambah freight in gitu. Nanti kita udah dapet nih kan totalnya jadi net purchase itu kita tambah atau kita kurang? Tambah nih. Berarti yang persediaan awal ditambah sama persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya udah dimasukin? Belum dong. Sama transaksi pembelian. Total transaksi pembelian. Ya. Abis itu kita masukin merchandise inventory yang akhir. Ini kita ambil dari real balance atau dari adjustment. Adjustment kan? Berarti sebesar 47 juta sekian. Nah, ini menambah mengurang. Menambah. Menambah. Kalau kita ngitung apa ya? Unit persediaan akhir. Itu kita unit yang mau dijual ditambah atau dikurang sama unit yang terjual? Dikurang kan? Berarti ini ditambah atau dikurang? Dikurang. Mana sama mana dikurang? Si persediaan awal ditambah transaksi persediaan dikurang sama persediaan akhir. Ini tuh sama kayak kita aku bilang tadi hitung HPP, hitung juga si unit akhir persediaan kita. Kan kalau unit persediaan akhir kita kan dari unit yang terjual, unit yang sedia buat dijual dikurang sama unit yang terjual kan? Iya nggak? Ya. Kayak misalkan kemarin kan 75 dikurang 70. Jadi kan unit akhir kita 5. Nah, ini sama. Si total persediaan dikurang sama persediaan akhir. Jadi COGS kita ada sebesar 724 juta sekian. 600. Nah, berarti COGS kita pakai ini kan? Ya. Berarti nanti di income statement kita nggak usah masukin si pembelian lagi sama merchandise inventory. Kita
kita menggunakannya si COGS ini karena sudah termasuk di income statement yang dimasukin apa aja? Revenue sama expense. sama apa? Expense. Expense. Berarti kita ambil ya dari si worksheet. Kalau di worksheet berarti ngambilnya dari mana sampai mana? Dari sales. Income summary enggak? Berarti Enggak. Ya atau enggak? enggak. Breakout kok masuk ke income statement berarti nanti nggak masuk ke liabilitas di statement of financial. Kenapa? Breakoutnya berarti nggak usah masuk ke statement. Oh, karena kan penjualan. Boleh. Karena kan dia bukan beban kita. Kan kalau freight in kita yang ngebayar kan? Ya. Kalau freight out kita yang dibayar kan? Ya. Berarti yang beban tuh yang dibayar ke kita atau kita yang bayar ke mereka? Kita yang bayar. Ya. Nah, berarti dari mana sampai mana? Sales. Sales. Sampai income statement. Berarti si income summary-nya enggak? Interest. Enggak. Income summary itu bahasa Indonesia-nya apa? Pendapatan Indonesia babaan. Bisa dimasuknya ke aset atau liability? Emang intisar laba rugi aset? Bagi kita bisa diuangin enggak? Intisar laba rugi itu tuh kita bisa uang atau enggak? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa atau enggak? Enggak Ada. Bisa. Income summary itu berarti masuknya ke mana? Itu masuknya ke Entries. Iya, dan tapi kan dia kalau misalkan di sini ada kan ada nominalnya. Ya. Dia suka masukin ke income statement karena dia termasuk liability. Gitu, berarti masuk ya. Berarti dari income summary sampai mana? Sampai interest parking. Nggak ada. Nggak ada. income summary. Income summary sampai interest income. Iya. Itu kita masukin semua. Itu tuh termasuk dari itu tuh disatuin si yang expense sama si yang revenue. Income-nya. Apa? Income itu masuk ke Income statement. Revenue berarti. revenue. Masuk. Tapi ini nggak ditulis. Income statement-nya Ada di bawah other income. Itu ada. Di bawah ada. Jadi maksudnya ini income summary masuk dari Ini tuh karena di bawah. Karena kan di worksheet di bawah. Jadi kayak ini loh, sebenarnya bisa aja disatuin. Tapi waktu dibuatnya, kan misalkan kita lagi buat nih, kan nggak mungkin kita bikin di atas. Jadi ditaruhnya di paling bawah, udah income, tapi dia tetap menambah. Interest income. Iya sama kayak gitu. Oh, dari kas. Oh iya. Sebenarnya kan bisa disatuin, Ya. tapi karena dia transaksinya di bawah, terus kita mengambil bikinnya di atas, kita masukin di bawah. Nggak apa-apa. Karena sama aja. Karena dia asli mas dari sana. Jadi gini, kalau di soal ada income summary, masukinnya ke expense, ke beban. nanti waktu income summary kayaknya 62 kan saya minta income summary kan 62 di income statement nggak ada apa-apa, ada 62 juta. Di income yang masuknya cuma 2.100.000. Dia cuma income doang. Nah, masalahnya gitu. Interest income kan? Oh, berarti yang buat income summary, kalau buat income statement-nya nggak dimasukin di yang ini, yang sininya, tapi dimasukin di worksheet-nya. Enggak? Oh iya, jadi nggak masuk ke income statement. Nggak masuk ke Dia income masuk- statement, tapi di worksheet-nya dimasukin. Iya. Di worksheet yang income statement-nya. Di akhirnya Kan income statement kita dua, Iya. yang di worksheet sama yang kalian buat sendiri, Iya. yang jurnalnya. Nah, si income summary ini kita masukinnya di worksheet-nya aja.
kan buka yang pas bagian worksheet. Oke. Nah, di pas bagian worksheet si income summary-nya itu masuknya kemana? Ke debit. Enggak, Ke debit kan? ya debit. Nah, itu kan masuknya berarti ke si liability. Berarti masuknya ke income statement dong. Nah, makanya yang pas di worksheet-nya dimasukin income statement-nya si income summary-nya. Tapi di saat nanti kita buat yang jurnalnya doang, nggak kita masukin gitu. Dari yang worksheet. Jadi sebenarnya bisa dimasukin karena kan yang kita baru kita beban. Tapi di income statement emang nggak dimasukin karena dia total dari si laba ruginya. Gitu. Agak pusing ya. Di workshopnya ngaruh Bukan agak. angkanya. Yang kita buat dua. Sama aja. Kan kalau worksheet sama jurnal kan kadang yang masuk beda. Kemarin kan juga beda. Jadi nggak masalah. Berapa gimana itu? Ya, Nah, income statement ini kita kan revenue. kayak minjem heula. Can di fotokopinya. Income statement kita pendapatannya dari mana aja? Yang statement sales, Sales terus Sama break out pendapatan. Sales di apa tadi? Sales, sales return, sales return, sales discount, yang mengurangi yang mana aja? sales return dan sales discount. Kenapa sales return mengurangi? Karena beda-beda harga. Karena barangnya balik lagi ke kita. Kenapa diskon juga mengurangi? Karena diskon jadi beban. Karena diskon menjadi Iya. sama aja kayak kita pembelian dengan diskon yang purchase diskon sama. Habis itu kenapa pembelian nggak kita masukin, yang kita masukin malah si COGS? Karena sudah include. Karena Sudah diakumulasi karena sudah diakumulasikan. Ya, jadi kita masukinnya COGS aja. Jadi buat pembelian nggak usah kita masukin. Terus yang diskon sama return pembelian juga nggak usah kita masukin. Masukinnya COGS aja. Nah, buat berarti kan tadi ada net sales kan? Ya. Total si penjualannya. Ya. Dia sama COGS menambah atau mengurang? Mengurang. Kenapa mengurang? Karena COGS COGS itu apa? cost of sold goods. Indonesia-nya? Pokok, harga pokok penjualan. Pokok penjualan. Makanya dia mengurangi. Ya. Karena dia harga pokoknya. Jatuhnya kayak modal kita lah. Gitu. Jadi total keuntungan kita dapat kan si gross profitnya. Ya. Nah, beda lagi kalau misalkan si COGS nya lebih gede dari si net sales. Kita untung atau Rugi. Rugi. Habis itu expense. Expense kan diambil dari yang tadi di worksheet kan, semua beban yang ada di worksheet. Nah, kita masukin nih udah ada net expense. Nah, ternyata pas di worksheetnya kita ada yang ketinggalan si interest income sama Interest expense. interest Kita expense. pura-pura ketinggalan atau sengaja ditinggalin gimana? Karena jatuhnya kan dia waktu di transaksi di bawah itu. Gitu. Aduh lupa gitu. Makanya jadinya sebenarnya kayak gini nggak bisa diselipin sebenarnya. Jadi bikinnya di other expense atau enggak other income. Logikanya cuma dia rasain. Nah, di sini kan ada other expense sama other income. Di sini kan juga ada net expense sama ada gross profit. Gross profit ke net expense menambah atau mengurang? Mengurang. Mengurang. Karena kan expense kan yang harus kita bayar. Ya. Kan? Terus other expense mengurang menambah. Kalau ke expense mengurang, ke income menambah. Kalau yang other income Menambah. paham ya berarti? Paham Reza. Nah, capital statement. Nah, di sini ada capital statement. Di sini kan kita kan tadi nyari net income. Ketemu kan net income-nya berapa? 25.400. Nah, di sini kan berarti kalau capital statement kita harus ada related earnings kan, yang awal sama yang Akhir. Karena di sini nggak ada dicantumin, kita masukinnya yang mana? Yang mana? Drawing.
Yang jadi begini nih Mega mana? Yang kapital. Mega kapital. Terus yang jadi menguranginya Mega drawing. Mega kapital ke net income menambah mengurang Menambah. menambah. mengurang Ikut-ikut aja. Mega drawing Mengurang. jangan lupa ya kalau net income itu menambah. Udah dapet nih yang endingnya, net earnings yang endingnya. Kita masuk ke statement of financial position. Berarti ini masukinnya apa aja? Aset sama equity. Aset, liability, equity. Equity kita makanya mana? Equity mega kapital lah. Yang memegang kapital yang ending ya? Ya. Yang 552 sekian. Ya. Betul. Nah, kalau buat yang aset kita masukinnya aja yang dari si worksheetnya, dipindahin aja. Ingat ya, dipindahin, jangan diubah lagi, dipindahin aja. Ya. Apanya? Yang statement of financial position, yang bagian aset, Ah. pindahinnya dari worksheet. Oh, ke sini. Nah, terus ini kan ada liability. Kenapa di sini ada liability? Di worksheet ada yang gak dimasukin kan? Ada nggak? Ada. Income summary. Apa? Bank loan ada. Bank loan. Ini yang ini. Account payable, bank loan, interest loan payable, sama Salary payable. Nah, ini dimasukinnya ke Liability. position. Ya. Nah, jangan lupa buat yang aset sama liability equity harus Kita. balance. Nah, buat closing entries-nya, kemarin kita closing entries apa aja yang di close? Yang sebelum UTS? Liability sama equity. Jadi beban-beban sama si equity-nya ya. Yes. Nah, ini yang pertama kita ada penjualan sama apa? Freight out. Nominalnya kita ambil dari mana? Dari statement. Dari statement. Dari worksheet dong. Iya. Nah, ini kita ambil nih salesnya berapa? 155 ini kita masuknya sama si freight out karena tadi pas kita hitung ini yang sales Ya. ini kan yang menambah itu hanya sales sama freight out kan, Yes. makanya kita satuin. Kalau misalkan si sales returnnya ini positif, nominalnya positif, berarti kalau misalkan close entries yang disatuin itu sales return sama freight out. Tapi karena ini yang menambah hanya sales sama freight out, kita close-nya itu dulu. Gitu. Kan ini tadi sales di debit atau di credit? Sales debit credit. Debit. Di debit. Berarti waktu di close dia di debit atau di credit? Kredit. Debit juga. Di awalnya di kredit. Awalnya di kredit atau di debit? Kalau sales, kalau kita melakukan penjualan, yang masuk ke kita apa? Makan. Ya. Berarti di debitnya apa? Kreditnya saya. Ya. Di debitnya apa? Cash. Cash. Di kreditnya? Sales. Nah, berarti kan sales sama freight out itu masuk ke kredit. Awalnya di jurnal awal. Ya. Berarti saat kita close, dia masih debit. Sebaliknya dong di debit. Ya, dibalik. Pokoknya semuanya yang ada di situ dibalik. Jadi semua yang di income statement itu menjadi close entries kita. Ya. Kayak gitu. Terus abis itu ada sales return sama sales discount. Ini tadinya di debit atau di kredit? Jadi debit. Di debit. Debit. Berarti waktu di close di mana? Di kredit. Di kredit. Ini. Yes. Abis itu ada expense. Nih ada expense. Nah kalau di close entries ini kita masukin si income summary-nya. Karena kita patokannya kan dari worksheet juga.
Worksheet. Sementara kan di worksheet ada satu akun income summary yang kita masukin ke income statement. Makanya dia harus di close juga. Gitu, makanya dia masuknya ke debit kredit. Kredit. Kenapa di kredit? Pokoknya dibalik yang ada di situ. Karena awalnya dia ada di debit. Ya. Nah, ini kita satuin ya, jangan lupa si kan expense itu beban itu nominal asalnya ada di debit atau di kredit? Ada di Debit debit. kan? Berarti waktu close entries dia di mana? Kredit. Kredit. Habis itu kita close lagi si pembelian. Purchase. Nah, buat pembelian itu sama kayak tadi si sales. Buat pembelian yang mengurangi yang mana aja? Purchase. Return sama-sama diskon. Return sama diskon. Berarti tadinya dia di debit di kredit. Di kredit. Kredit. Berarti waktu di close di mana? Di Debit. Habis itu ada apa lagi? Purchase sama interest income. Plus income. apa? Interest Interest. income. Kenapa interest income di close? Karena pendapatan. Karena dia ada di income Statement. makanya dia di close. Yes. Terus ini kan di interest income di debit atau di kredit? Awalnya kredit. Awalnya di mana? Kredit. Kalau di close di Kredit. Jadi sebaliknya ya. Ya. Di sini kita ada apa lagi? Mega kapital. Kan kalau kemarin waktu yang perusahaan jasa dividen itu kita bisa nggak? Ya. Ya nggak. Kita nggak pakai si retained earnings yang kayak gini. Nah ini juga sama. Ini juga harus kita pisah. Si mega kapitalnya mega kapital, mega drawing, gitu. Nah berarti di kita si mega kapitalnya ngambilnya berapa? 252 Berapa? 254 400 juta. 252, 400. Dia ngambil dari mana? Dari sini si net income-nya. Nah. Itu jawaban gitu Pak. Mega kapital kan 252 400. Ini kita ngambil nominalnya dari worksheet atau dari capital statement. Capital statement. Ya. Yakin. Capital statement. Ya. Jadi ya ngambilnya dari mana? Net income dong. Dari net income. Kita nggak ngambilnya dari yang Beginning. nggak ngambilnya dari begini, kita ngambilnya dari net income. Ya. Beginning. Jadi kalau misalkan cost entries-nya bagian mega kapital, jangan lupa dia yang dimasukin itu yang di net income. Ya. Tuh. Abis itu ini ada lagi mega drawing. Mega drawing dari mana? Dari mega drawing. Ngambilnya dari yang worksheet atau yang Capital Capital statement. statement. sama aja dong? Sama aja. Jangan lupa kalau misalkan dia di jurnalnya awalnya ada di debit, waktu di close entries ada di mana? Kredit. Kalau sebaliknya di debit. Sore.